Halo Sobat Fun-Truck, kali ini Fun-Truck akan membangun jembatan. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu jembatan? Jembatan merupakan suatu konstruksi atau bangunan penyambung pada persilangan antara jalan. Bangunan penyambung tersebut dibuat untuk melintasi rintangan berupa sungai, saluran irigasi, jurang, tepi pangkalan, laut, danau, lembah, serta jalan raya yang melintang tidak sebidang. Nah, bangunan yang melintasi dua bagian jalan yang terputus oleh penghalang ini bertujuan supaya pejalan kaki atau pengendara kendaraan dapat melintasinya dengan mudah. Di sisi lain, pembangunan jembatan ini akan menimbulkan dampak serta manfaat bagi masyarakat setempat dari segi ekonomi maupun sosial. Nah, teman-teman lihat kan Sobat Fun-Truck, kali ini di video ini backhoe masih membersihkan area yang akan dibangun jembatan. Pembuatan jembatan termasuk sesuatu yang membutuhkan ketelitian khusus karena merupakan konstruksi yang dapat menjadi sarana bagi banyak transportasi untuk dilewati. Nah, sekarang Fun-Truck akan menjelaskan apa yang harus diperhatikan dalam konstruksi jembatan. Jembatan merupakan konstruksi bangunan yang tidak bisa dibangun asal-asalan tanpa perhitungan dan perkiraan yang detail. Hal ini dikarenakan jembatan yang tidak berstruktur bagus akan mengancam keselamatan pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun pengendara bermotor atau mobil. Di sisi lain, kerusakan bangunan jembatan yang disebabkan oleh beberapa faktor juga patut diwaspadai. Bahan-bahan konstruksi yang digunakan pun harus dengan kualitas yang baik, contohnya dolomit dan semen. Manfaat dolomit yang berguna sebagai bahan bangunan yang cukup dipercaya karena terbilang kuat. Nah, untuk manfaat semen, saya yakin Sobat Fun-Truck sudah banyak yang mengetahuinya ya, karena bahan ini cukup familiar sih. Jadi semen itu bahan yang mampu membuat setiap bangunan kokoh. Nah, lalu apa saja yang harus diperhatikan dalam proses konstruksi jembatan yang sesuai prosedur? Nah, kita ikuti penjelasannya ya Sobat Fun-Truck. Yang pertama adalah kualitas dari rangka baja. Nah, rangka baja
merupakan piranti yang sangat penting dalam proses pembangunan jembatan dalam skala besar. Kualitas rangka baja dapat dilihat dari kondisi material tersebut sebelum ataupun setelah diaplikasikan sebagai jembatan. Tapi rangka baja ini sob mudah berkarat karena pengaruh korosi. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka ikuti penjelasannya. Yang pertama adalah melakukan perawatan dan pemeliharaan dengan mengecat rangka baja dalam waktu tertentu, sehingga tidak terkena dampak korosi. Jadi tidak mudah berkarat. Nah, ini juga penting sob, tidak membuang sampah atau limbah pada kawasan jembatan. Karena udara yang dihasilkan oleh sampah itu bersifat asam dan mempercepat karat pada rangka baja jembatan. Makanya buang sampah di tempat sampah ya sob. Yang berikutnya, tidak membiarkan air menggenang atau basah pada kondisi lama di dalam rangka baja, karena hal ini dapat menyebabkan besi mudah berkarat. Nah, setelah kualitas dari rangka baja, yang perlu diperhatikan dalam konstruksi jembatan adalah kondisi permukaan dan tingkat kerataan perkerasan jembatan. Lubang yang terdapat pada dek dan obrit jalan jembatan, serta penampang yang mengalami keretakan, tidak ratanya permukaan perkerasan harus segera diperbaiki untuk meminimalisir resiko yang membahayakan bagi pengguna jalan. Timbunan material akan menurun dalam waktu yang lebih cepat dan berpotensi membahayakan abutmen jalan jembatan. Hal ini dikarenakan banyaknya volume air yang masuk ke dalam timbunan tersebut. Nah, drainase jembatan, air yang ada pada jembatan akan melalui lubang yang terdapat pada perkerasan atau sambungan baja. Hal ini untuk menghindari meresapnya air ke dalam perkerasan, karena dapat membuat perkerasan rusak pada titik tertentu.
Yang berikutnya yang perlu diperhatikan dalam konstruksi jembatan adalah keadaan dan kondisi dak jembatan. Nah, pada umumnya dak jembatan menggunakan kayu sebagai bahan atau material utamanya. Namun, perlu sekali memperhatikan kualitas kayu agar tidak mudah lapuk akibat meresapnya air dari perkerasan jembatan. Yang berikutnya adalah kondisi dan kualitas gelagar. Penyebab berkeratnya gelagar yakni sama dengan penyebabnya berkeratnya rangka besi jembatan. Untuk itu, mengantisipasi kerusakan yang diakibatkan oleh karat, sebaiknya jembatan memperoleh pemeliharaan sesuai prosedur. Baik gelagar dengan posisi memanjang atau gelagar dengan posisi melintang. Yang berikutnya adalah kondisi bearing atau perletakan. Komponen perletakan yang tidak sesuai dengan tempatnya dapat menyebabkan korosi yang berujung pada munculnya karat pada besi. Nah, yang berikutnya lagi adalah kondisi abutmen. Area abutmen perlu diperhatikan dalam hal perawatan dan pemeliharaan jembatan. Hal ini sob, untuk meminimalisir kerusakan yang disebabkan oleh sampah atau rumput yang tumbuh dan tidak dibersihkan. Nah, setelah kita mempelajari apa saja yang perlu diperhatikan dalam konstruksi jembatan, sekarang kita akan membahas jenis jembatan berdasarkan kegunaannya. Susunan dari model dan tata letak suatu jembatan merupakan suatu gabungan dari beberapa elemen yang menyerupai jalan melintang di antara penghalang, di mana nantinya pejalan kaki atau pengendara kendaraan dapat melintas dengan mudah. Perkembangan konstruksi yang semakin pesat mengklasifikasikan jenis jembatan menjadi beberapa bagian. Nah, apa saja? Berikut ini adalah jenis-jenis jembatan berdasarkan kegunaannya. Yang pertama, highway bridge atau yang disebut dengan jembatan jalan raya. Footpath atau jembatan pejalan kaki yang biasanya kita lihat di jalan adalah jembatan penyeberangan jalan. Berikutnya ada railway bridge atau jembatan kereta api. Ada lagi jembatan jalan air, jembatan jalan pipa, dan jembatan penyeberangan. Nah, ada lagi nih sob, jenis jembatan berdasarkan bahan atau material. Pembangunan jalan yang dimanfaatkan sebagai jembatan perlu memperhatikan jenis bahan atau material yang akan digunakan nantinya.
Hal ini akan menentukan anggaran biaya serta seberapa kokohnya jembatan tersebut. Perkembangan konstruksi yang semakin pesat mengklasifikasikan jenis pembangunan berdasarkan bahan atau material yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, jembatan yang mayoritas menggunakan rangka baja. Yang kedua adalah jembatan yang mayoritas menggunakan beton bertulang dan pratekan. Yang ketiga, jembatan komposit. Yang keempat adalah highway bridge atau jembatan jalan raya. Yang terakhir ada jembatan yang mayoritas menggunakan kayu. Nah, ada lagi nih sob. Banyak ya ternyata jenis jembatan ya. Kalau ini, jembatan bisa dibedakan dari jenisnya. Jenis jembatan berdasarkan struktur konstruksi. Nah, jembatan yang merupakan sarana penghubung yang dapat memudahkan pengguna jalan baik pejalan kaki maupun pengendara kendaraan untuk melintasi kawasan rintangan. Namun, pembangunannya juga harus memperhatikan struktur konstruksi yang digunakan nantinya. Perkembangan teknik konstruksi yang semakin pesat mengklarifikasikan jenis pembangunan jembatan berdasarkan struktur konstruksi sebagai berikut. Simple supported bridge atau jembatan dengan tumpuan sederhana. Ada continuous bridge atau jembatan menarus, cantilever bridge atau jembatan cantilever, integral bridge atau jembatan integral, semi-integral bridge atau jembatan semi-integral, arches bridge atau jembatan pelengkung tiga sendi, trusses bridge atau jembatan rangka, suspension bridge atau jembatan gantung, cable stayed bridge atau jembatan kabel, dan culvert bridge atau jembatan urung-urung. Ada lagi nih, Stamford Bridge. Nah, itu kandang dari The Blues Chelsea sob. Pembangunan jembatan mempunyai beragam manfaat yang bisa dilihat dari berbagai segi. Salah satu manfaat yang dapat dirasakan secara langsung yaitu kemudahan akses dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana di antara kedua tersebut terdapat penghalang seperti jurang, danau, bahkan laut. Di sisi lain, terdapat juga dampak negatif dari pembangunan jembatan yang berimbas bagi masyarakat setempat. Akan tetapi, untuk membuat fasilitas jembatan ini bisa juga terjadi karena adanya erosi. Mengapa sob? Karena hal ini dikarenakan manfaat erosi yang bisa digunakan untuk keperluan konstruksi seperti pembuatan jalan raya. Sama halnya dengan jembatan yang juga merupakan jalan raya sebagai penghubung satu tempat ke tempat lainnya. Nah, berikut manfaat dibangunnya jembatan dari berbagai segi.
Yang pertama, manfaat jembatan dari segi ekonomi. Pergerakan ekonomi yang mengikutsertakan andil pemerintah di dalamnya pastinya harus terorganisir dengan benar. Semisal pada perdagangan domestik, bahkan internasional. Nah, adanya jembatan ini akan mampu memperlancar kegiatan perdagangan ini, Sob. NKRI atau Negara Indonesia yang memang memiliki beberapa negara tetangga pastinya hanya melewati jalur sederhana seperti jembatan akan sangat mudah. Nah, manfaat perdagangan internasional ini selain sebagai perkembangan bagi ekonomi juga dapat menjadi nilai plus untuk masyarakat atau nilai plus bagi interaksi secara luas. Jembatan merupakan bangunan yang menyerupai jalan penghubung antara satu tempat ke tempat yang lain, di mana pembuatannya bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat. Di sisi lain, terdapat manfaat dari segi ekonomi bagi masyarakat setempat. Nah, seperti berikut ini, Sob. Yang pertama, meningkatkan laju atau pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Yang kedua, munculnya aktivitas ekonomi dalam bentuk pengiriman barang dan jasa di antara dua tempat yang dihubungkan oleh jembatan tersebut. Yang ketiga, adanya kendaraan angkutan penumpang yang melintasi jembatan dengan jarak tempuh yang lebih dekat. Nah, yang terakhir adalah adanya aktivitas ekonomi berupa jasa tempat peristirahatan atau rest area dan penjualan barang khas daerah tertentu pada titik strategis penjualan. Selain itu, untuk pembangunan jalan sebagai jembatan ini akan memberikan dampak positif bagi perkembangan di setiap wilayahnya. Hal ini termasuk dalam fasilitas negara dalam manfaat pembangunan ekonomi dari berbagai aspek. Karena menyangkut sarana transportasi bagi masyarakat, tentunya pembangunan jembatan akan sangat berpengaruh pada hal-hal lainnya. Fasilitas jembatan juga melibatkan hutang negara. Seperti yang diketahui, suatu negara tidak mungkin tidak memiliki hutang. Namun, manfaat utang luar negeri juga bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur bagi negara di beberapa wilayah yang memang membutuhkan pembangunan yang layak bagi kepentingan umum. Nah, berikutnya ada manfaat jembatan dari segi sosial budaya. Pembangunan jembatan yang melintasi dua tempat, bahkan yang terpisah oleh penghalang, dapat memicu reaksi sosial dan budaya bagi masyarakat di daerah tersebut. Nah, berikut manfaat dan dampaknya. Mudahnya interaksi sosial antar masyarakat dari tempat yang dihubungkan oleh jembatan. Terjalinnya komunikasi yang dapat mempererat ikatan persaudaraan dan ketentraman antar masyarakat yang ada di antara kedua daerah tersebut. Dengan interaksi dan komunikasi yang baik, maka kedua masyarakat dari daerah yang dihubungkan dapat saling memahami nilai sosial budaya masing-masing. Nah, salah satu contohnya, Sob, yang sederhana adalah berpergian ke beberapa wilayah dalam satu pulau atau bahkan berbeda pulau. Hal ini menyangkut interaksi sosial yang dapat memberikan dampak positif bagi setiap individu, seperti pulang kampung. Nah, pulang kampung merupakan tradisi setiap tahun pada saat Hari Raya Idul Fitri, terlebih bagi warga desa yang merantau ke kota besar. Nah, manfaat pulang kampung ini menjadi menggunakan berbagai sarana transportasi mulai jalur darat, laut, hingga udara. Terlebih bagi jalur darat, tentunya jembatan ini akan sangat diperlukan di beberapa daerah. Berikutnya, atau yang terakhir adalah manfaat jembatan dari segi geografi dan kependudukan. Jembatan merupakan konstruksi bangunan yang dapat mempermudah akses perjalanan yang sebelumnya hanya bisa ditempuh lewat laut ataupun udara. Maka dengan dibangunnya jembatan, tentunya dua tempat yang sebelumnya terpisah dapat dihubungkan melalui jalur darat. Berikut manfaat jembatan jika ditinjau dari segi geografi dan kependudukan. Batas wilayah antar dua tempat yang dihubungkan oleh jembatan dapat ditentukan menggunakan batas darat.
Berikutnya, adanya peluang pembauran atau pindah tempat tinggal antar masyarakat dari tempat yang dihubungkan oleh jembatan. Yang ketiga, munculnya kawasan strategis untuk menghasilkan pemasukan tambahan dari pengguna jalan. Yang keempat, mudahnya usaha pemerintah dalam rangka pemerataan kesejahteraan penduduk. Pengguna jembatan akan lebih dipentingkan untuk mendistribusikan beberapa hasil bumi yang telah diolah ke beberapa wilayah Indonesia, khususnya daerah-daerah terpencil, sob. Contohnya, pada manfaat minyak bumi, ini memang menjadi kebutuhan bagi setiap orang, dan faktor utama dalam jalannya transportasi atau kendaraan. Ada juga yang menggunakan batu bara, contohnya sebagai syarat jalannya kereta api. Manfaat batu bara hingga kini telah berguna bagi beberapa hal, tidak hanya untuk transportasi saja. Nah, ada lagi nih sob, manfaat jembatan dari segi politik dan pertahanan nasional. Pembangunan jembatan untuk memudahkan pengguna jalan melintasi rintangan tentu bukanlah satu-satunya manfaat dari pembangunan jalan itu sendiri. Pihak pemerintah juga mendapatkan dampak positif atau manfaatnya sebagai berikut. Semakin kuatnya pertahanan dalam skala nasional, berikutnya ada jembatan yang menghubungkan dua daerah dapat menciptakan keseimbangan dalam hal politis. Pemerataan kegiatan politik antar dua daerah yang dapat terhubung dengan dibangunnya jembatan. Jembatan merupakan bentuk investasi, prestasi, atau tolok ukur kemajuan suatu negara.
Nah, itu tadi sob, seluk-beluk tentang jembatan. Terima kasih ya buat Sobat Fun-Truck yang sudah mengikuti video dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe di channel Dunia Anak. Tinggalkan komen, mau bahas apa lagi nih sob kira-kira kita. Terima kasih. Sampai jumpa Sobat Fun-Truck, tetap fun dan asik.